Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Terima kasih kepada Tuan Rahim Awang yang sudah berlangganan di channel Ye Chen Ping Mania. Semoga dilancarkan rezekinya dan diberikan umur panjang yang penuh keberkahan. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Penguasa Istana Naga Langit bab 4464 sampai bab 4466. Tian Luo dan Tian Xia langsung bingung. Mereka tidak mengerti siapa orang-orang ini. Mengapa mereka tidak takut pada aliansi penyegel iblis? Dan ketika aliansi penyegel iblis disebutkan, orang-orang ini menjadi geram. Mengapa? Pada saat ini, kedua orang itu menemukan Chen Ping dan yang lainnya mengikuti Lin Keting, dan langsung menyadari bahwa orang-orang ini bersama Chen Ping. Tidak heran dia menjadi geram ketika mendengar tentang aliansi penyegel iblis. Bagaimanapun, aliansi penyegel iblis menggunakan ratusan tahun persembahan untuk memburu Chen Ping. Tentu saja orang-orang ini bersama dengan Chen Ping juga membenci aliansi penyegel iblis. Karena ingin memahami hal ini, Tian Luo dan Tian Xia mengambil sikap. Tempat ini tidak jauh dari kota Qijia, dan pemimpin sekte mereka akan segera tiba dengan beberapa orang. Begitu Penatua Zuo Blain mendengar perintah Lin Keting, dia segera melompat, menunjuk Tian Luo dan berkata, "Cao Nima, aku harus membunuhmu bocah kecil hari ini." Penatua Zuo Blain meraung dan bergegas menuju Tian Luo. Tian Luo juga sangat marah dengan wajah garang, dan dia juga meninju Tetua Zuo Blain. Tetua buta sebelah kanan dan Tian Xia juga mengambil tindakan pada saat yang sama, dan beberapa orang bertarung bersama lagi. Lin Keting menyaksikan dengan tenang, seolah-olah dia tidak berniat mengambil tindakan. Nona Lin, orang-orang dari aliansi penyegel iblis ini mungkin memiliki pembantu. Apakah kita ingin membantu dan bertarung dengan cepat? Chen Ping bertanya kepada Lin Keting. Lebih baik memiliki pembantu. Kita bisa menangkap mereka semua dalam satu gerakan. Orang-orang dari aliansi penyegel iblis ini pantas mati. Lin Keting berkata dengan mata dingin. Ketika Chen Ping melihat ini, dia berhenti berbicara. Dia tidak tahu mengapa Lin Keting sangat membenci aliansi penyegel iblis. Tetapi ketika beberapa orang bertarung dengan sengit, aura yang menakutkan tiba-tiba datang dari jauh dan mendekat. Merasakan aura ini, ekspresi Chen Ping dan Lin Keting sedikit berubah. Pada saat yang sama, para tetua buta di sebelah kiri dan para tetua buta di sebelah kanan mundur terus-menerus, mundur ratusan meter sebelum berhenti. Bantuan telah datang. Tian Luo dan Tian Xia melihat ini dan berteriak cepat. Lin Keting dan Chen Ping melihat ke arah aura yang menakutkan itu dan melihat seorang lelaki tua bungkuk perlahan muncul. Melihat kemunculan lelaki tua bungkuk itu secara tiba-tiba, ekspresi Chen Ping dan Lin Keting menjadi sangat berat. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Lin Keting berkata dengan tidak percaya, Allah Mahayana tingkat keempat? Apakah masih ada orang-orang sekuat itu di wilayah timur? Chen Ping juga tampak muram. Dia tidak menyangka bahwa aliansi penyegel iblis akan mengirim seorang guru seperti itu. Para guru dari alam Mahayana tingkat keempat harus turun sendiri. Ketika para tetua buta di sebelah kiri dan kanan melihat lelaki tua bungkuk di depan mereka, ekspresi mereka berubah sedikit dingin. "Apakah kamu Chen Ping?"
Lelaki tua bungkuk itu bahkan tidak melihat yang lain, tetapi berjalan ke arah Chen Ping dan bertanya, "Tidak salah." Chen Ping mengangguk tanpa rasa takut. "Kamu benar-benar memiliki tulang punggung dan berani mengakui identitasmu. Apakah kamu tahu bahwa aku di sini untuk menangkapmu?" Lelaki tua bungkuk itu menyipitkan matanya dan berkata dengan senyum tipis, "Aku tahu." Chen Ping tetap mengangguk. "Karena kamu tahu, mengapa kamu tidak melarikan diri atau menyembunyikan identitasmu?" Lelaki tua bungkuk itu bertanya dengan sedikit kebingungan. Sekarang Chen Ping tahu bahwa dia berasal dari aliansi penyegel iblis dan datang untuk menangkapnya. Dia sama sekali tidak takut dan tidak melarikan diri. "Karena aku sama sekali tidak menganggapmu serius," kata Chen Ping dengan nada meremehkan. "Lancang sekali." Pria tua bungkuk itu menjadi marah dan menghentakkan kakinya. Dalam sekejap, aura mengerikan menyebar langsung dari kakinya. Mata Chen Ping memadat, dan segala macam kekuatan di tubuhnya meledak seketika. Tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan juga langsung aktif, dan sisik emas menutupi seluruh tubuh Chen Ping. Ketika Lin Keting melihat ini, telapak tangannya terbuka, rune emas muncul satu demi satu, dan kemudian penghalang emas melindungi semua orang di dalam. Buk! Napas membombardir penghalang emas, langsung menghancurkan penghalang itu. Pria tua bungkuk itu menatap Lin Keting. Tuan Wuji, siapa kamu?" "Terserah kamu." Lin Keting mendengus dingin. "Jika kau bisa berbicara seperti ini padaku, itu karena aku memberikan muka kepada Wuji Laodao. Apakah kau tahu konsekuensi mengikuti aliansi penyegel iblis?" Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Sekarang pergilah dari sini sekarang juga. Aku akan berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Tetapi Chen Ping ini harus tetap tinggal. Pria tua bungkuk itu mendengus dingin pada Lin Keting. Lin Keting tersenyum dingin dan berkata, "Tidak mungkin. Aku akan menjamin Chen Ping. Kau melindunginya? Siapapun dia bagimu, kau harus melindunginya. Apakah kau tahu bahwa dia adalah orang yang diburu oleh aliansi penyegel iblis kita dengan pengorbanan ratusan tahun?" Pria tua bungkuk itu berkata, "Dia adalah orangku, jadi tentu saja aku harus melindunginya." Lin Keting berkata dengan ringan. Chen Ping menatap Lin Keting dengan heran. Dia tidak menyangka Lin Keting akan mengatakan ini. Para tetua buta di kiri dan kanan juga terkejut. Chen Ping dan Lin Keting tidak saling kenal sebelum memasuki medan perang para dewa dan iblis. Tetapi sekarang, mengapa kita menjadi teman baik hanya dalam waktu singkat? Bukankah ini terlalu cepat? Hahaha, apakah kau yakin ingin melindunginya? Lelaki tua bungkuk itu tertawa. Tentu saja. Jika aku tidak melindungi lelakiku, mengapa aku harus melindungimu, seorang lelaki tua bungkuk? Lin Keting mengangkat sudut mulutnya dan mengumpat lelaki tua bungkuk itu. Mata lelaki tua bungkuk itu menyipit dan dia berkata dengan suara dingin, "Jangan berani berbicara kepadaku seperti ini hanya karena kamu berpikir bahwa mengikuti Taoisme Wuji ada hubungannya dengan itu. Kamu mengikuti seluruh aliansi penyegel iblis untuk melawan kami. Apakah kamu tahu betapa mengerikan kekuatan aliansi penyegel iblis kita? Di mataku,
Aliansi penyegel iblis hanyalah omong kosong. Aku hanya ingin membunuh orang-orang dari aliansi penyegel iblis. Lin Keting berkata dengan acuh tak acuh. Chen Ping menatap Lin Keting. Dia tidak menyangka Lin Keting begitu bertekad. Sekarang Chen Ping menjadi semakin penasaran dengan identitas Lin Keting. Siapa yang bisa begitu bodoh tentang aliansi penyegelan iblis? Dan Taois Wuji itu seharusnya adalah guru Lin Keting, Taois tua yang ditemuinya. Kekuatan Taois Wuji juga tak terduga. Kalau tidak, lelaki tua bungkuk itu tidak akan berbicara seperti ini. Gadis kecil, beraninya kau berbicara tentang aliansi penyegelan iblis kita seperti ini. Aku tidak peduli siapa kau, Taois Wuji itu. Hari ini aku akan menelanjangimu dan membiarkan kedua muridku menikmatinya. Lelaki tua bungkuk itu melotot tajam ke arah Lin Keting dan berkata. Ketika Tian Luo dan Tian Xia mendengar ini, mereka langsung menjadi bersemangat dan berteriak keras. Terima kasih, Guru, kami sudah lama tidak menyentuh seorang wanita. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Dasar sialan, Lin Keting sangat marah dan menampar lelaki tua dengan punggung bungkuk itu. Namun, lelaki tua bungkuk itu melangkah dengan ringan, dan radius puluhan mil langsung diselimuti oleh kekuatan yang menghancurkan dunia. Ketika Chen Ping melihat ini, ekspresinya berubah drastis. Menghadapi biksu Mahayana tingkat 4, Chen Ping tahu bahwa dia tidak tahan. Merasakan kekuatan yang mengerikan itu, Chen Ping tidak punya pilihan selain mengandalkan kekuatan Raja Iblis Ciun. Senior, tolong aku. Ye Chen Ping mulai meminta bantuan dari Raja Iblis Ciun. Tidak peduli apakah tubuhku mampu menahannya atau tidak. Sekarang aku hanya bisa mengandalkan Raja Iblis Ciun untuk melawan kekuatan yang mengerikan ini. Namun, Chen Ping berteriak beberapa kali berturut-turut, tetapi Raja Iblis Ciun tidak bereaksi sama sekali, atau bahkan menjawab, seolah-olah dia telah kehilangan kontak dengan Chen Ping. Melihat lelaki tua bungkuk itu hendak bergegas, Chen Ping sangat cemas. Lin Keting tidak begitu panik, tetapi berteriak keras, Guru, saya tahu Anda ada di sini." Bu. Saat Lin Keting selesai berbicara, seberkas cahaya tiba-tiba datang dari kehampaan dan kemudian membubarkan semua kekuatan yang menakutkan. Pria tua bungkuk itu juga terguncang dan terbang mundur. Saat cahaya perlahan menghilang, sebuah bayangan muncul, dan itu masih lelaki tua yang memegang kemoceng. "Guru." Lin Keting melihat Taois Wuji dan berteriak cepat. Chen Ping juga membungkuk dalam-dalam dan memberi hormat. Tidak peduli seberapa berpengalamannya dia adalah satu-satunya yang bisa menyelamatkan Chen Ping dan yang lainnya saat ini. Pada saat ini, lelaki tua bungkuk itu menatap Taois Wuji. "Taois tua Wuji, saya dari aliansi penyegel iblis." Taois Wuji langsung menyela dan berkata, Saya tidak peduli dengan aliansi penyegel iblis Anda. Siapapun yang berani menindas murid-muridku akan dibunuh tanpa ampun, terutama mereka yang dari aliansi penyegel iblismu pantas mati." Setelah mengatakan itu, Taois Wuji meninjunya dan membunuhnya. Hanya dengan pukulan ini, aura yang luar biasa menuju ke lelaki tua bungkuk itu. Dalam sekejap, lelaki tua bungkuk itu terlempar, sementara Tian Luo dan Tian Xia jatuh ke tanah dengan luka serius, tidak dapat berdiri. Alam Mahayana tingkat keempat dihancurkan oleh hantu seperti ini. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania.
Chen Ping tercengang. Dia tidak dapat membayangkan betapa kuatnya pendeta Tao Wuji ini. Siapa pendeta Tao Wuji ini? Bagaimana bisa dia memiliki kekuatan yang begitu mengerikan? Apakah dia berasal dari wilayah utara atau wilayah timur? Tepat ketika Chen Ping membayangkan identitas pendeta Tao Wuji, sosok lelaki tua bungkuk itu berhenti dan wajahnya menjadi sangat jelek. Hatinya semakin terkejut. Dia tidak menyangka bahwa kekuatan pendeta Tao Wuji begitu mengerikan. Meskipun dia telah mendengar reputasi pendeta Tao Wuji saat itu, dia belum pernah bertarung melawannya. Setelah pertempuran hari ini, dia tahu kekuatan lawannya. Ketika hantu datang, dia akan dipukuli sampai berkeping-keping. Dengan kesenjangan kekuatan seperti ini, selama kamu tidak bodoh, kamu akan tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Saya melihat lelaki tua bungkuk itu meraih Tian Luo dan Tian Xia dengan kedua telapak tangannya, berbalik dan melarikan diri. Jika kamu tidak melarikan diri saat ini, apakah kamu akan tinggal dan menunggu kematian? Sialan, kau masih ingin kabur. Lin Keting melihat ini dan ingin mengejar. Namun, ia dihentikan oleh pendeta Wuji. Jangan mengejar bandit-bandit malang itu. Aku hanya menakuti mereka. Aku hanya bayangan. Aku tidak bisa bertahan lama. Begitu pendeta Wuji selesai berbicara, sosoknya menghilang. Tepat saat sosok pendeta Wuji menghilang, puluhan aura mengerikan muncul dari kehampaan. Kali ini, Chen Ping terkejut. Mengapa 3 orang baru saja kabur dan puluhan lainnya datang? Jika mereka masih dari aliansi penyegel iblis, itu akan merepotkan. Jangan gugup, kau mencariku, kata Lin Keting kepada Chen Ping. Tak lama kemudian, puluhan orang muncul. Semuanya mengenakan kemeja putih dan memegang pedang panjang. Mereka tampak lebih kuat daripada para biksu bersenjata pedang yang dibawa Lin Keting di awal. Orang-orang ini juga adalah biksu di alam kesengsaraan. Pria paruh baya yang memimpin mereka adalah alam Mahayana. Pria ini memiliki aura yang kuat. Chen Ping dapat melihat sekilas bahwa pria ini pasti mempraktikkan teknik yang unggul. Yang mulia putri, Yang Mulia meminta kami untuk mengawal Anda kembali ke kota kekaisaran. Yang Mulia sangat marah karena Anda keluar secara diam-diam kali ini. Pria parubaya itu berjalan mendekati Lin Keting, berlutut dengan satu kaki dan berkata, "Tuanku memintaku untuk keluar. Aku tidak keluar secara diam-diam. Tuan tentu saja tidak mengikuti instruksi ayahku. Aku akan menyelesaikan masalah ini dengannya saat aku kembali." Ketika Lin Keting mendengar ini, dia langsung cemberut dan berkata dengan marah, "Putri, Anda harus kembali dan menjelaskannya kepada Yang Mulia." Setelah pria paruh baya itu selesai berbicara, dia hendak membawa Lin Keting pergi. "Tunggu sebentar, aku akan mengatakan beberapa patah kata." Lin Keting melambaikan tangannya dan berkata. Pada saat ini, Chen Ping tertegun untuk waktu yang lama. Dia tidak menyangka bahwa Lin Keting sebenarnya adalah seorang putri. Tidak heran itu terlihat sangat mengagumkan. Ada kota kekaisaran di balik hubungan itu. Namun, Chen Ping tidak tahu putri mana dari kota kekaisaran tempat Lin Keting berasal. Sepertinya tidak ada kota kekaisaran di seluruh wilayah timur, bukan? Putri, kuharap kau bisa cepat.
Setelah pria paruh baya itu selesai berbicara, dia minggir. Lin Keting menatap Chen Ping, tersenyum tipis dan berkata, Chen Ping, aku akan segera pergi. Apa kau tidak punya sesuatu untuk dikatakan kepadaku? Apa yang kau katakan? Tanya Chen Ping bingung. Bersambung.